Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kalian tetap semangat, sehat dan berkah selalu. Anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini seperti biasa Pak Guru akan mengajarkan tentang pelajaran fikih untuk kelas 6 ya, tentang bab makanan halal dan haram, masing bab yang lama, dan kita akan lanjutkan ke materi-materi selanjutnya tentang makanan halal dan haram. Silakan kalian simak videonya sampai selesai karena nanti ada catatan-catatan yang perlu kalian catat dan setor ke Pak Guru atau kirim ke Pak Guru lewat WA Group. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan pelajarannya dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah dibahas tentang makanan halal ya. Nah, kita akan membahas selanjutnya yaitu makanan haram, makanan yang diharamkan ya. Nah, makanan haram ini kalian bisa lihat juga di bukunya halaman 12 ya. Halaman 12 kalian bisa simak ya. Jadi makanan haram itu hukum haram makanan ya. Ada dua macam ya. Hukum haram makanan itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah haram aini. Apa itu haram aini? Haram aini adalah sesuatu yang haram karena zat atau jenis bendanya ya. Jadi haram aini, sekali lagi Pak Guru ulangi, adalah haram sesuatu yang diharamkan karena zat atau jenis bendanya ya, itu namanya haram aini. Lalu yang kedua adalah haram sababi. Apa itu haram sababi? Haram sababi adalah sesuatu yang haram karena cara mendapatkannya menyalahi aturan agama yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maksudnya seperti itu, dan syariat-syariat tentang agama. Kita lanjut ya. Nah, jenis makanan haram tadi yang pertama adalah hukum haram makanan. Sekarang yang kedua, jenis makanan haram. Kalian bisa lihat halaman 13. Jenis makanan haram. Ada beberapa jenis makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ya. Di antaranya yang pertama adalah bangkai binatang ya. Nah, bangkai binatang ini haram ya. Hukumnya ya, bangkai adalah tubuh yang sudah mati ya. Maksudnya bangkai itu di situ adalah tubuh yang sudah mati. Jadi semua jenis binatang yang mati tidak karena disembelih ya, tetapi sebab lain matinya ya, seperti terkena penyakit, terjatuh atau dibunuh ya, diterkam binatang buas, maka dikatakan bangkai. Kecuali bangkai ikan dan belalang itu tidak haram dimakan ya. Selain bangkai ikan dan belalang itu haram ya. Itu bangkai ya, bangkai binatang. Yang kedua, jenis yang kedua makanan yang diharamkan adalah binatang babi. Sudah tentu binatang babi itu haram dimakan. Kenapa? Karena jelas ya, bukan hanya di dalam ajaran Islam bahwasannya binatang babi itu haram dimakan. Karena menurut ilmu sains atau IPA, kenapa diharamkan babi? Karena babi memiliki kandungan tubuh yang berbeda dengan binatang lainnya.
Ya, daging babi salah satu jenis daging yang mengandung kolesterol paling banyak yang dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Selain itu juga daging babi itu jumlah asam lemaknya ya tidak bisa dibandingkan dengan jenis makanan yang lain. Ya. Jadi hal tersebut dapat meningkatkan kadar kolesterol ya. Jadi binatang babi tuh diharamkan ya. Yang tiga, yang C, darah. Darah. Nah, darah ini hukumnya haram ya. Karena darah termasuk barang najis. Ya, dibikin marus ya darahnya. Ya, itu haram. Ada tuh suka didagang tukang dagang tuh marus tuh. Marus itu adalah darah darah dari binatang yang disembelih. Haram ya. Darah dimakan. Selanjutnya adalah benda yang membahayakan. Benda yang membahayakan. Ya, benda yang membahayakan tubuh atau jiwa manusia hukumnya haram dikonsumsi atau dimakan ya. Seperti mengandung racun atau zat lain yang mematikan, yaitu haram. Seperti narkoba ya, itu kan dapat membahayakan tubuh manusia, maka haram ya untuk dikonsumsi ya. Atau makanan yang mengandung racun itu juga haram karena membahayakan tubuh manusia. Selanjutnya, binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah ya. Binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah, maka hukumnya haram meskipun itu binatang halal. Contoh, kita motong atau menyembelih ayam atau kambing, tapi menyembelihnya tidak membaca bismillah, maka haram ya, walaupun yang disembelih adalah binatang halal kayak kambing atau ayam ya. Tapi karena tidak menyebut nama Allah, tidak membaca bismillah, maka haramlah hewan tersebut ketika dimakan atau dikonsumsi. Selanjutnya, binatang yang haram disebabkan memiliki ciri tertentu ya. Contohnya adalah burung elang, anjing, dan harimau ya. Itu binatang yang memiliki ciri-ciri tertentu yang diharamkan oleh Allah untuk dimakan atau dikonsumsi. Selanjutnya yang G, binatang yang dilarang untuk dibunuh ya. Binatang yang dilarang untuk dibunuh itu haram untuk dimakan. Contoh semut ya. Lebah haram ya untuk dimakan, tapi madunya itu halal, bahkan bisa menjadi obat. Katak ya, katak itu haram dimakan. Katak kodok ya, kodok tuh haram dimakan. Itu binatang yang dilarang untuk dibunuh, maka haramlah hukumnya untuk dimakan atau dikonsumsi. Selanjutnya adalah binatang yang kotor dan menjijikan ya. Itu juga haram untuk dimakan dan dikonsumsi. Contohnya apa? Kecoa, lalat, cacing, dan kaki seribu. Itu adalah binatang yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya untuk dimakan dan dikonsumsi. Oke anak-anakku sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari Pak Guru. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.